Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24, kita akan memulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat 20. Yosua ya, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah anak Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Sampai situ. Boleh dibaca di rumah nanti. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, ya saya mau bagi-bagi angpau dulu. Tapi bagi angpaunya ada syarat, ya, yaitu orang-orang yang bisa menghafal ayat firman Tuhan, itu yang pertama, ya. Nah, yang bisa menghafal ayat firman Tuhan, saya akan berikan dia angpau. Jadi maju ke depan dan hafalkan salah satu ayat firman Tuhan. Boleh pilih, ya, tapi jangan hanya satu kalimat punya. Ada dari kajian ada yang juga satu kalimat, tapi tidak sah tadi. Ya, Tuhan adalah gembala pokok. Kalau saya, saya bilang tak salah, terlalu pendek lah. Saya panjang dikit kan. Oke, saya buka ini sebagai game saja, ini sebagai permainan saja, ya, supaya merangsang kita terhadap firman Tuhan. Ada juga tadi pagi, ya, bawa itu HP ke depan. Juga nggak boleh, Pak, nggak boleh. Itu namanya
Kita bukan menghafal itu namanya, baca di depan, ya kan? Mungkin ada dipelihara boleh. Ya, jangan kalah dengan yang pagi. Ya, jangan kalah dengan pagi. Pagi ada mungkin ada 7 orang, ya, atau 8 orang, saya lupa. Hadap sana. Yang lain boleh membuka Alkitab kalau dia salah. Amsal 22 ayat 10. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Betul? Yang lain nggak buka. Amsal ayat 22. Oke, benar. Beri semangat dulu. Dapat 2. Iya, ada lagi? Pak Markus, ya, Pak Markus. Beri semangat dulu. Yang lain boleh siap-siap di bawah. Ya. Waktu ibadah Imlek juga ada seperti begini, bagi angpau juga. Filipi pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 12. Salah. Nah, ini ya Filipi ya. Pasal 4 ayat. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia tadi. Salah. Ayatnya salah. Alamatnya salah. Tapi cukup mantap sebenarnya bahas itu yang disampaikan. Alamatnya yang salah. Oke? Ya oke, kasih 1 saja lah. Oke, beri semangat dulu. Ya itu. Tadi saya dari awal saya bilang itu. Filipi nggak benar bukan ayatnya. Iya, bukan ayatnya, tapi apa yang dihafal itu bagus, ada ayatnya itu. Memang begitu. Firman itu kalau tidak salah di Timotius. Ya, oke, ada lagi yang lain? Ya. Masih ada angpaunya sini. Ayo, yang muda-muda, yang tua-tua, ya sudah 30 tahun kita ikut Tuhan. Saya pikir pasti ada satu ayat mas yang kita senangi dan kita umuli dan kita yakini dan menjadi bagian dari hidup kita. Kayaknya Ibu Suji mau ya? Mau aja? Boleh. Beri semangat dulu untuk Ibu Suji. Ini mantan guru sekolah minggu. Beri semangat dulu sekolah minggu. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat terkandung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Iya, mantap. Iya, ada lagi? Iya, Yohan mau ya? Oh, Yohan lagi. Oke. Iya. Ini mantan guru sekolah minggu juga. Firman Tuhan minggu lalu, Mazmur pasal 65 ayat yang kedua. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah,
dan kepadamu lah orang membayar nazar. Oke. Minggu lalu punya ya. Mazmur 65 ayat yang kedua. 22. Kita lihat Ayat kedua. Ah? 65 ayat kedua. Ayat kedua. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamu lah orang membayar nazar. Mantap. Ada lagi? Ayo, mana Teddy? Ayo Teddy. Beri semangat dulu ke Teddy. Iya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada lagi? Kapan nih? Ayo, selagi masih ada, boleh datang. Siapa lagi? Kita habiskan engkau. Iya, berian lagi. Beri semangat. Iya. Ini guru sekolah minggu juga. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mantap. Mantap. Masih ada? Saya kira masih ada 2 orang atau 3 orang. Siapa lagi? Ayo, Ibu Wanda mana? Bapak mana? Ayo, jangan kalah. Bukan angpaunya, tapi kita menguji diri kita sendiri. Dan biarlah semakin tertanam ketika kita menghafalkan ayat itu dalam diri kita. Ya, itu akan menjadi sesuatu. Saya masih ingat dulu, ini saya sudah umur 54 tahun. Tapi saya masih ingat satu kali saya dapat hadiah besar waktu saya hafal ayat di tengah orang ramai. Ya, dan saya ayatnya pun saya masih hafal sampai hari ini. Padahal itu sudah hampir 30-40 tahun yang lalu. Karena tertanam banget di dalam hati saya. Ada? Tidak ada lagi. Jason mana Jason? Oh, anak muda masih ada. Ayo beri semangat dulu. Tadi saya berjanji kalau nggak panggil nggak maju saya. Oke, Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mantap. Oke. Ada lagi? Iya, Dipen. Ayo Dipen. Mau kalah dia. Ayo. Jangan dilihat angkanya ya, kecil ya angkanya. Ya, ini. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 Ayat 31. ya, hampir sih saya ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8, betul. Ada yang membenarkan? Saya takut salah ya ayat, karena ini ayat ini. 8 ayat 31, betul?
Iya. Ya, separuh saja. Makanya tadi saya agak itu. Ya, kalau benarkan semua kan salah juga. Ada lagi, tinggal satu orang saja. Oke, ayo tinggal satu orang. Ini tinggal 2 biji saja. Udah selangkau ya. Ayo, ada lagi. Terakhir. Ini Pak Alay ya? Ini. Bu Alay ini. Oh, ditutup oleh Bu Wanda. Ini semuanya. Ditutup sama Bu Wanda ini. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, mantap. Kita cek dulu ya. Ini ayat ada Ibrani 12. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Iya, mantap betul. Beri semangat dulu sekali. Ya, bagus ya. Inilah sedikit stimulasi bagi kita tentang firman Tuhan. Jadi saya ingin jemaat GKI bukan hanya jemaat kaleng-kalengan, ya, tapi jemaat yang sungguh mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan. Ya. Baik saudara-saudara, hari ini kita belajar karena waktu saya sudah banyak habis, jadi kita singkat saja. Nah, kita melihat sebenarnya kitab Yosua yang kita baca tadi itu adalah bagaimana Yosua sudah tua dan Yosua itu mengundang para tua-tua dan seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh orang Israel untuk berkumpul lalu mengadakan semacam pembaharuan iman, ya, pembaharuan iman di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yosua memulai pidatonya, memulai wejangannya, saudara-saudara, bagaimana Tuhan telah memimpin mereka sejak Nahor, sejak Terah di seberang sungai Efrat yang menyembah kepada ilah yang lain, lalu dipanggillah Bapak Abraham dari ayahnya Terah itu, lalu Abraham dijadikan sebuah bangsa yang besar, ya, bangsa yang besar, dan masuklah dalam sejarah bagaimana umat Israel diperbudak di tanah Mesir, ya. Lalu saudara-saudara, selesai itu, singkat ceritanya, akhirnya umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan kembali setelah berada di tanah Mesir sekian tahun, lalu dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya umat Tuhan pergi ke tanah Kanaan. Selesai itu Musa meninggal, lalu Yosua lah yang memimpin mereka, membimbing mereka untuk merebut tanah Kanaan sebagai janji Allah bahwa tanah itu akan menjadi milik kalian. Walaupun di tanah itu masih banyak bangsa-bangsa yang mendiaminya, lalu bangsa-bangsa itu akan diserahkan, akan dimusnahkan, akan dihalau, akan dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri sebenarnya. Tapi melalui umat Israel. Umat Israel sendiri yang akan menghalau, menghancurkan melalui tangan umat Israel. Ya. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalamnya, Tuhan yang berperang, sehingga umat Israel tidak terlalu sulit untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang ada di situ. Mungkin kedengarannya seperti perampok, tapi ini tidak. Karena dunia ini milik Tuhan. Dunia ini milik Tuhan, saudara-saudara. Lalu yang kedua, ini mungkin kedengaran seperti kejam, tapi ini tidak kejam, saudara-saudara. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Bukan hanya menyembah berhala, tetapi penyembahan mereka itu sudah terlalu menyakitkan hati Tuhan.
sehingga mereka layak dihukum oleh Tuhan. Kemudian mereka tuh orang-orang yang jahat situ. Ya, kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Dosanya sudah melambung sampai kepada Tuhan. Sama dengan ketika Niniwe yang mau dihancurkan, Yunus diutus ke sana. Yunus sendiri berpikir, kenapa Tuhan mau hancurkan kota Niniwe ini? Padahal ini kan kota, tapi Tuhan punya hak sendiri dan Tuhan adalah hakim, saudara-saudara. Makanya kadang-kadang kita melihat ada hukuman secara universal terhadap satu daerah, ya, atau satu bangsa yang meninggalkan Tuhan dan hancur karena dosa yang sudah betul-betul tidak bisa dikompromi lagi. Kita juga lihat Sodom dan Gomora. Bagaimana Sodom dan Gomora, Tuhan sendiri turun tangan, saudara-saudara. Bukan lagi pakai umat Israel. Karena di sana itu dosa seks itu begitu luar biasa sudah. Sampai itu antara laki-laki perempuan atau antara laki-laki dan laki-laki itu menikah, saudara-saudara. Nggak perlu lagi pakai izin-izin sana sini. Ya, seperti itu. Jadi dosa seks itu sudah sangat-sangat luar biasa. Tentu kalau sudah dosa seks sangat luar biasa, dosa-dosa lain juga sangat luar biasa, saudara-saudara. Sudah sangat luar biasa. Padahal seks itu dari awal sudah dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ya, kalau dosa seks ini saja sudah hancur-hancuran, apalagi dosa-dosa yang lain, pasti lebih hancur lagi, saudara-saudara. Makanya tidak salah Tuhan hukum Sodom dan Gomora itu, menerjunkan itu api dari langit, menerjunkan bola-bola api dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu karena dosa. Sama dengan tanah Kanaan ini. Tanah Kanaan ini sudah penuh dengan dosa, di hadapan Allah sudah tidak bisa diperbaiki. Mungkin Allah sudah memberi waktu, karena kita tahu Allah kita Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang panjang sabar, Allah yang tidak hari ini kita dosa langsung besok sudah dihukum kadang-kadang itu. Tapi kadang-kadang dia menunda, memperpanjang waktu supaya orang bertobat. Tapi rupanya makin hari makin hancur. Akhirnya Tuhan harus turun tangan menghukum umat, menghukum masyarakat yang ada. Kita juga lihat ketika zaman Nuh, Tuhan juga pernah menyesal menciptakan manusia. Karena manusia sudah begitu jahat, sudah begitu hancur moralnya. Dan Tuhan hukum manusia dengan apa? Dengan air bah, dengan air bah, sampai tidak ada satupun yang hidup kecuali itu Nabi Nuh dan orang-orang yang masuk dalam bahtera itu, dan juga binatang-binatang yang masuk dalam bahtera itu. Jadi karena dosa. Ya, kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan memberikan. Tuhan memang dengan yang menghukum akan tanah Kanaan ini. Tapi hasil dari hukuman itu, baik itu harta benda yang ada di tanah Kanaan, baik itu kebun-kebun anggur, baik itu kebun zaitun, baik itu tanah-tanah, baik itu mungkin hal-hal yang lain. Kalau zaman sekarang mungkin ada tambangnya, ada emasnya, ada apanya, itu jadi milik Israel. Jadi milik Israel, saudara-saudara. Jadi milik Israel. Kalau kita lihat begitu, betapa berkat besar bagi bangsa Israel, betapa luar biasanya bagi bangsa Israel. Berkat itu bukan hanya diberikan kepada pribadi, kepada Yosua, kepada ini Harun, bukan, tapi kepada anak cucu, saudara-saudara, sampai kepada anak cucu mereka, dan diwariskan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dikasih sama keturunan-keturunan ini. Betapa luar biasanya kasih Allah bagi mereka. Amin. Amin. Jadi milik pusaka mereka, padahal itu milik bangsa lain, saudara.
Tetapi bangsa ini dihalau, dihancurkan, lalu diambil oleh Tuhan dan dijadikan milik tanah orang-orang Israel ini. Betapa luar biasanya kasih Allah bagi mereka, berkat bagi mereka secara luar biasa. Ini semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, setelah berkat ini diberikan, Yosua ingin memperbaharui iman mereka. Bagaimana tanggapan mereka terhadap kasih Allah? Memang tanggapan mereka di awal sangat baik dan sangat bagus. Tanggapan mereka, karena ada satu yang menjadi persoalan di sini, yaitu bangsa Israel yang ditugaskan untuk menghalau semua bangsa ini. Mereka ada yang banyak tidak melakukannya. Kalau saudara baca di belakang-belakangnya, saudara akan bertemu banyak suku-suku Israel yang tidak menghalau atau menghancurkan bangsa ini, tetapi mereka menjadikan pekerja-pekerja rodi, pekerja-pekerja paksa. Jadi bangsa ini masih ada, sisa-sisanya masih ada di situ, karena bangsa Israel mengambil keuntungan dari mereka, menjadikan mereka pekerja paksa, ataupun ada yang kawin-mengawin dengan mereka. Ya, jadi mereka tidak dibunuh, mereka tidak diusir, tapi mereka dijadikan pekerja-pekerja rodi di sini. Mungkin mereka teringat kepada di Mesir dulu, mereka jadi pekerja rodi. Sekarang mereka juga mempekerjakan orang jadi pekerja rodi. Tapi Tuhan tidak suka dengan gaya gitu. Bukan Tuhan tidak suka mereka bergaul dengan bangsa ini, karena bangsa ini sudah penuh dengan penyembahan berhala, ya, Baal, Asitoret dan sebagainya. Penyembahan sampai mempersembahkan anak-anak saudara dan sebagainya. Ya, bayangin orang menyembah berhala itu. Zaman sekarang ada nggak yang mempersembahkan anak? Tapi zaman Kanaan itu terjadi saudara. Jadi anak-anak itu masih bayi, udah dikorbankan untuk Baal-Baal mereka. Itu kan jahat banget. Tidak ada peri kemanusiaan sekarang. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa sudah dikorbankan demi penyembahan-penyembahan mereka. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, umat Israel banyak yang tidak mengusir, yang tidak membunuh. Akhirnya ini menjadi masalah, karena bangsa ini tetap percaya kepada agama mereka atau kepercayaan mereka. Baal-Baal itu tetap ada di rumah mereka. Dan bangsa Israel yang tadinya ya begitu percaya pada Tuhan, lalu mereka melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka itu ada yang tidak percaya. Awalnya mereka menganggap remeh itu, tapi lama-lama mereka juga tergoda. Ya, apalagi melalui kawin mengawin, melalui kata-kata manis, godaan-godaan, tarik menarik. Ya, makanya akhirnya timbul satu angkatan yang tidak mengenal Allah, yang artinya mengenal Allah tapi tidak percaya kepada Allah, karena mereka tidak lagi melihat bagaimana Tuhan memimpin dan sebagainya, dan mereka hanya menganggap itu dongeng saja. Dan akhirnya mereka lah yang akhirnya tergoda menyembah berhala itu. Umat Israel akhirnya jatuh dan hancur. Itu cerita selanjutnya. Nah, tapi kita lihat cerita pertengahan ini, bagaimana umat Israel diminta setelah mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Mari kita lihat. Nah, waktu saya singkat, kita lihat ayat 14. Ayat 14. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Apa hubungannya antara berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu, dengan takutlah akan Tuhan?
Mengapa responnya yang pertama adalah takutlah akan Tuhan? Ketika saya merenungkan hal ini, saya mendapatkan bahwa takutlah akan Tuhan karena Tuhanlah yang memegang nyawa, memegang hidup, memegang masa depan, memegang kehidupan umat Israel secara keseluruhan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan umat Israel itu dipegang oleh Tuhan. Nyawa hidup mereka itu dipegang oleh Tuhan. Sama seperti seorang bayi atau bayi yang ada di rumah kita misalnya. Bayi itu bisa hidup, bisa mati. Itu tergantung kepada kita. Betul? Bayi itu hidup atau mati itu tergantung di tangan kita. Ketika orang tua memberi asupan yang cukup kepada bayi ini, maka bayi ini akan sehat dan bayi ini akan kuat dan mungkin dia akan hidup. Tetapi jika bayi ini tidak diberi makan yang cukup, tidak diberikan gizi yang cukup, atau bahkan ditelantarkan, bisa saja bayi ini akhirnya mati. Jadi ini maksud saya adalah terlepas daripada dari lingkungan luar, terlepas dari Tuhan yang memegang setiap hidup manusia, seperti itu. Bayi itu di dalam tangan siapa yang merawat dia? Amin? Betul? Sama seperti itu. Umat Israel ini itu hidup mati mereka itu di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan. Karena hidup mati di dalam tangan Tuhan, maka respon yang pertama adalah mereka harus takut akan Tuhan. Amin. Mereka harus hidup takut akan Tuhan. Karena hidup mereka, mati mereka itu tergantung di tangan Tuhan. Keberhasilan hidup mereka, apapun yang mereka buat, semuanya tergantung kepada Tuhan. Maka mereka harus takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Secara singkat kita berbicara tentang takut akan Tuhan adalah takut kepada firman-Nya, takut kepada pribadinya, takut kepada firman-Nya, takut kepada pribadinya. Saya nonton YouTube, beberapa orang ngomong, ada yang ngomong orang Kristen itu banyak lebih takut kepada orang mati daripada takut kepada Tuhan. Lebih takut kepada perkataan-perkataan semboyan-semboyan atau peribahasa-peribahasa daripada takut akan firman Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Atau tidak? Atau enggak? Kembali kepada saudara-saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada saya dan saudara-saudara, apakah saudara-saudara takut? Takut tidak melakukannya? Kalau itu perintah-perintah, takut melanggar perintah-perintah itu? Atau kita begitu anggap itu gampang saja? Itu asal lalu saja. Boleh saya lakukan, boleh juga tidak saya lakukan.
Tapi orang yang takut kepada firman Tuhan, apapun perkataan firman Tuhan, dia akan melakukannya. Amin. 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 Sama seperti misalnya saya punya anak, saya katakan kepada anak saya, Agios, kamu di rumah jangan buka pintu kecuali papa yang dengan mama yang pulang dan suruh kamu buka pintu. Pokoknya itu. Lalu ketika ada orang datang, ketok-ketok pintu, apakah dia buka? Tidak. Kalau dia takut kepada perkataan saya. Tapi kalau dia tidak takut kepada perkataan saya, dia akan melawan dan membukanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah takut akan pribadi, kehadiran Tuhan. Pribadi, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Memang kehadiran Tuhan itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa bahkan kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Tetapi kehadiran Tuhan sebenarnya juga membuat kita takut kepada pribadi Tuhan. Saya contoh lagi. Misalnya anak-anak kita ketika kita keluar rumah berantakan semua. Tapi ketika dia tahu sebentar lagi kita pulang, dia mulai bereskan semua rumah itu dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita pulang, pribadi kita ada di situ. Dan ketika mereka melihat kita, mereka takut kepada kita. Amin. Karena kadang-kadang kita ngomongin kan, nanti bapak mau pulang, bentar lagi dia datang. Iya. Atau ketika lagi main judi, ya kan? Dulu saya pernah main judi, ya kan? Tengah main judi, lalu tiba-tiba, ya ini pasti black kan, main judi. Tiba-tiba ada yang ngomong, pendeta datang. Oh, cepat-cepat saya ngumpet, hilang ya. Kenapa? Karena saya takut nanti saya main judi ketahuan, nanti diomongin lagi sama pendeta, dimarahin lagi. Gitu kan? Nah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita takut kepada pribadi Tuhan. Dan sekarang saya tanya, pribadi Tuhan itu, apakah dia beserta dengan kita? Beserta. Kemanapun kamu pergi, Tuhan ada di situ. Ketika engkau berada di rumah, Tuhan ada di situ. Ketika engkau ada di gereja, Tuhan ada di situ. Ketika engkau berada di tempat kasino, bukan nama kasino ya, tapi tempat main judi, Tuhan ada di situ. Ketika engkau pergi ke tempat-tempat yang dimana penuh dengan cewek-cewek cantik yang tidak bajunya tidak karu-karuan, Tuhan ada di situ. Nah, apakah kita takut kepada pribadi Tuhan yang beserta dengan kita? Sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya. Kalau polisi dekat dengan kita, dan kita takut melanggar itu kan, lalu lintas itu kan. Tapi kalau polisi tak ada, nah, tapi kapan Tuhan tak ada? Kapan Tuhan tak ada? Tidak ada. 24 jam dia ada beserta dengan kita. Ya. Jadi takutlah akan Tuhan. Nah itu dia. Kemudian yang kedua, respon kita
Setelah kita menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, respon kita adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Apa itu beribadah? Sering kata beribadah dikaitkan dengan berbakti. Berbakti pada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah teringat kata berbakti, kita juga teringat bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Ya, kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Mengapa kita harus berbakti sama orang tua? Dan tanya kepada anak-anak, mengapa kita harus berbakti pada orang tua? Karena orang tua sudah membesarkan kita. Gampang nggak membesarkan anak-anak? Ya, Ibu Alay gampang nggak? Boleh? Nggak gampang, anak tua. Ya, dari sejak kecil bayi, kadang-kadang kita nggak bisa tidur, menjaga mereka. Ada yang bayi tidur siang hari, malam dia begadang, gitu ya. Oh, sedangkan siang hari kita bekerja, bayi tidur, lalu malamnya dia bangun. Lalu kalau dia bangun bagaimana orang tua? Tidur ya. Padahal bayinya sebenarnya minta minum. Mau tidak mau buat minum. Sebentar-sebentar dia apa? Kencing. Kita harus ganti popoknya. Kalau enggak nangis lagi. Panjang malam awak-awak. Bisa tidur? Tak gampang tak gampang nah, kecuali saudara-saudara yang punya suster, punya apalah. Tapi yang menangani langsung itu tak gampang. Yang menangani langsung itu tak gampang. Kalau saya menangani langsung itu 2 anak saya. Ya. Belum lagi kalau dia sakit, demam. Belum lagi kalau dia masuk rumah sakit. Semua juga lalaikan. Semua kita lepaskan. Kita konsen ngurus dia karena anak kita. Ya, berapa tahun itu? Ya. Udah mulai dewasa dikit, mulai lagi pusing ngurus sekolah, jemput sana jemput sini lagi, ya kan? Nah, papa kan begini kan, harus jemput. Nah, saya dengar orang-orang tua setiap hari mengukur jalan katanya. Punya anak 2, nanti ngambil yang satu baru ambil, lalu ambil lagi yang lain, lalu selesai ambil lagi yang lain. Karena pulang nanti ada les lagi, kalau dua-duanya les lagi, atau 3 lagi, habis waktu sudah, urus dia saja. Bukankah itu sebuah pengorbanan yang besar? Nah, nanti kalau dia sudah remaja pemuda, pusing lagi masalah apanya? Sekolahnya lagi. Sekarang mungkin kalau secara fisik tak pusing lagi pada ngurus sendiri. Tapi ngurus apa lagi? Duitnya lagi. Ya, duitnya lagi. Mau kuliah lagi, duitnya lagi. Nah, Pak Ahi bilang saya, udah anak jangan kuliah saja. Sekolah SMA sudah selesai. Tapi zamannya sekarang pusing Pak. Zamannya pusing sekarang. Anak-anak itu bergaul. Mereka menganggap kuliah itu sesuatu yang harus dilakukan. Walaupun tidak semua. Ya. Urus duitnya lagi, bekerja lagi keras. Ya mungkin agak gampangan itu setelah dia sudah menikah, baru agak bebas. Ya alay-alay ya. Udah nikah baru kita bebas, ya kan? Gitu. Karena dia sudah punya suami, punya istri, dia urus sendiri. Tapi nanti punya cucu, urus cucu lagi. Nah, tapi itu ya urusan ke depannya lah. Tapi bebasnya, dikit lah bebasnya. Saudara-saudara, ketika seperti itu semua terjadi, kita berbakti karena orang tua sudah membesarkan kita, memberkati kita berbakti kepada mereka. Sama, Tuhan sudah memberkati kita. Bahkan Tuhan bukan hanya memberkati kita secara jasmani,
tapi Tuhan juga memberkati kita secara rohani. Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa bagi kita, memberikan firman-Nya, memberikan pengampunannya. Ya, di Raya Imlek kemarin saya bicara tentang berkat. Ada berkat pengampunan, ada berkat keselamatan, ada berkat rohani, ada berkat jasmani yang melimpah-limpah Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi berkat itu luar biasa, lebih besar berkat yang Tuhan berikan daripada orang tua yang berikan kepada kita. Lebih besar. Ya, orang tua di sini agak marah saya. Saya sudah lahirkan anak saya, besarkan dia, luar biasa, betul. Tapi saya mau kasih tahu kepada orang tua juga, Tuhan telah memberkati anakmu lebih daripada engkau memberkati anakmu sendiri. Karena hidup mati anakmu itu di tangan Tuhan. Mereka bisa sampai hari ini itu karena Tuhan. Bahkan engkau tidak bisa memberikan mereka surga, tapi Tuhan telah memberi mereka surga. Engkau tidak bisa memberi mereka pengampunan, tapi Tuhan memberi mereka pengampunan. Makanya kita harus lebih berbakti kepada Tuhan, makin beribadah kepada Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah, ini puncaknya, sudah. Puncak dari Tuhan memberkati kita, yaitu beribadah pada Tuhan. Bagaimana kalau kami tak beribadah? Apakah Tuhan bisa tarik? Bisa. Tuhan di sini melalui Yosua berbicara. Tuhan bisa berbuat yang baik untuk engkau. Tetapi apabila engkau tidak beribadah lagi kepada Tuhan, maka Tuhan bisa tarik apa yang baik itu, bahkan membinasakan engkau, menghancurkan hidupmu. Beribadah. Bagaimana cara beribadah? Beribadah di sini disebutkan beribadah dengan tulus ikhlas. Apa itu beribadah tulus dan ikhlas? Beribadah tulus dan ikhlas itu adalah kita tidak ada embel-embel di baliknya, tapi kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh berbakti pada Tuhan, sungguh-sungguh mempersembahkan hidup pada Tuhan, sungguh-sungguh memberikan segala sesuatu dalam hidup ini untuk Tuhan. Amin. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita? Kadang-kadang ini yang saya dapatkan dari kalangan orang-orang tua. Dan apa yang saya lihat, ada pepatah-pepatah mengatakan, apakah ini benar atau tidak? Kalau kita sudah tua, kalau kita nggak ada duit, anak kita tidak lagi mau berbakti pada kita. Ya, saya mau kasih tahu anak-anak di sini, kita berbakti kepada orang tua bukan karena mereka masih punya harta. Lalu ketika kita berbakti dengan mereka, nanti ketika mereka dipanggil Tuhan, hartanya kita dapat. Jadi motivasi untuk berbakti kepada orang tuamu untuk dapat hartanya. Nah, ini berarti baktimu itu tidak tulus, tidak ikhlas. Sama kita dengan Tuhan. Ketika kita berbakti kepada Tuhan, bukan karena kita ingin berkat Tuhan, itu urusan Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita, motivasi kita di dalam berbakti kepada Tuhan. Makanya banyak orang yang kadang-kadang beribadah pada Tuhan, datang ke gereja, ketika dia sudah diberkati luar biasa di gereja, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia ke gereja itu hanya mau dapat berkat Tuhan. Setelah dapat berkat Tuhan, dia pergi sudah. Berarti ibadahnya itu tidak tulus, tidak ikhlas. Ada udang di balik batu. Ada orang yang beribadah karena ingin
dapat istri, dapat suami. Lalu kalau sudah dapat, hilang sudah. Ya, berarti kau tidak tulus beribadah pada Tuhan. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat gampang aja itu. Juga kita melihat orang-orang seperti itu. Kalau ketika dia sakit, dia marah-marah dengan Tuhan. Ketika dia mengalami bencana, dia marah-marah dengan Tuhan. Berarti kau ikut Tuhan itu ada maunya. Bukan dengan tulus engkau ikut Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan 100% di dalam Alkitab bahwa ketika kita ikut Dia tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, tidak pernah mengalami kekurangan. Oh saudara-saudara, kalau namanya kekurangan saya sudah banyak belajar. Saya hamba Tuhan yang sepenuh waktu sudah ikut sama Tuhan, hampir sudah istilah 54 tahun saya sudah 30 tahun saya melayani Tuhan dengan baik. Dan air mata kadang-kadang masih, gara-gara keuangan air mata pun masih keluar sudah. Apakah kita ikut Tuhan selalu berkelimpahan? Memang Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kadang-kadang kita dikatakan di bagian bawahnya, Ia membimbing aku, Ia menuntun aku melewati lembah-lembah kekelaman. Tapi ada celah-celah kadang-kadang hidup kita melewati lembah-lembah kekelaman, melewati lembah-lembah air mata. Gitu. Tidak semuanya itu jalan tol, karena di situ adalah didikan Tuhan untuk saya supaya lebih dewasa di dalam hidup ini, dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita. Gitu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada udang di balik batu. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Urusan Tuhan mau memberkati kita, itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan mau menjaga kita, kita boleh minta dan sebagainya. Tapi itu urusan Tuhan mau memberi atau tidak memberi, itu urusan Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut dan akhirnya memberontak dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang terakhir dikatakan beribadah dengan setia. Apa itu beribadah dengan setia, saudara? Beribadah dengan setia artinya kontinuitas kita mengikuti Tuhan. Beribadah dengan kontinuitas. Memang ibadah di gereja itu sebagai simbol, sebagai komunal, sebagai puncak dari ibadah secara pribadi di rumah. Jadi kita itu beribadah di rumah dari hari Senin, puncaknya itu di ibadah Minggu, itu dia. Ya. Beribadah di gereja, di rumah bagaimana? Kita baca Alkitab, kita renungan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita bermeditasi dengan Tuhan. Nah, itu ibadah di rumah. Nah, lalu puncaknya ibadah komunal bersama-sama di gereja. Nah, ini harus kita lakukan. Jangan putus, jangan sesuai mood. Oh, lagi mood aduh, saya mau ke gereja. Nggak ada mood, saya nggak ke gereja. Atau jadi Kristen Natal muncul, selesai Natal hilang, gitu. Atau Kristen napas, ya. Nah, waktu Natal muncul, Paskah muncul, tapi selesai semua itu hilang, gitu. Atau Kristen apa lagi? Kristen perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus muncul, tapi ketika perjamuan kudusnya tidak dilakukan, tidak muncul lagi, gitu. Atau Kristen apa lagi? Kristen pelayanan. Nah, ada Kristen